Hai, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan YouTube channel aku. Aku berharap kalian semua selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan. Nah, kali ini aku akan membahas sebuah kasus di mana kasus ini penuh dengan teka-teki. Kasus ini merupakan penemuan kerangka di sebuah rumah kosong. Kasus ini terjadi di Kota Bandung. Kejadian ini terjadi pada pertengahan tahun 2020, teman-teman. Di mana saat itu warga Marga Rahayu di Kota Bandung dihebohkan dengan penemuan kerangka di sofa di sebuah rumah kosong. Nah, rumah tersebut terletak di Kompleks Sukamenang Indah, Blok 1, nomor 61 RT 006, RW 004, Desa Sayati, Kecamatan Marga Rahayu, Bandung, Jawa Barat. Awal mula penemuan ini adalah dari laporan Suherman yang merupakan suruhan dari pemilik rumah yang bernama Johan Rismana untuk menjaga rumah tersebut. Rumah berlantai 2 yang sudah dibeli sejak tahun 2014 itu memang sudah lama tidak pernah ditempati ataupun direnovasi, teman-teman. Maka wajar jika keadaan rumah saat itu sangat tidak terurus ya. Apalagi kalau dilihat dari luar sangat tidak terurus ya, teman-teman. Meskipun demikian, pemilik rumah tersebut tetap menyewa orang untuk membersihkan pekarangan rumah tersebut. Nah, Suherman ini, si penjaga rumah tersebut, tidak pernah masuk ke dalam rumah. Dia hanya bertugas untuk membersihkan lingkungan luar rumah itu saja ya, teman-teman. Nah, namun pada tanggal 14 Januari 2020, ia mendapati ada sesuatu yang tidak biasa, teman-teman. Hari itu sekitar pukul 1 siang, Suherman hendak berangkat ke rumah kosong itu untuk membersihkan lingkungan rumah tersebut. Sebelumnya dia sudah pernah membersihkan halaman rumah tersebut pada Mei 2019. Jadi teman-teman, sepertinya Suherman ini tidak setiap hari teman-teman untuk membersihkan lingkungan rumah tersebut. Karena terakhir dia membersihkan rumah kosong itu pada tahun 2019, tepatnya di bulan Mei. Jadi ada jeda sekitar 7 bulan ya teman-teman, baru dia pergi membersihkan lingkungan rumah itu lagi, tepatnya pada tahun 2020 bulan Januari. Saat dia masuk ke lingkungan rumah itu, Suherman menyadari bahwa ada kejanggalan di sana. Nah, rumput di pekarangan rumah terlihat rapi seolah-olah sudah ada yang memotong ya teman-teman. Bukan hanya itu saja, bahkan sudah ada tanaman singkong di sana. Selain itu, salah satu jendela kaca itu pecah dan pintu samping rumah itu terbuka. Mendapati keanehan itu, si Suherman ini memutuskan untuk masuk ke dalam rumah itu, teman-teman. Padahal sebelumnya dirinya tidak pernah sama sekali masuk ke dalam rumah tersebut. Namun karena keanehan itu, dia memberanikan diri untuk masuk ke rumah kosong itu. Saat masuk ke dalam rumah itu untuk memeriksa, Suherman dikejutkan dengan pemandangan mengerikan di sofa panjang yang ada di salah satu ruangan rumah itu. Nah, di atas sofa itu terdapat kerangka dan juga sisa pakaian yang telah hancur, teman-teman. Waduh. Karena Suherman terkejut dengan apa yang dia lihat saat itu, Suherman segera melaporkan penemuannya itu kepada pemilik rumah, yaitu Pak Johan Rismana. Yang kemudian Pak Johan melaporkan kejadian itu di Polresta Bandung, teman-teman. Nah, berdasarkan pemeriksaan polisi, tidak ditemukan adanya kejanggalan di TKP atau di rumah kosong itu, teman-teman. Polisi juga tidak mendapati adanya bercak darah di rumah tersebut, teman-teman. Saat itu polisi hanya menemukan bekas cairan dari kerangka yang sudah mengering tersebut. Di kerangka itu juga tidak ada lagi daging atau jaringan otot yang menempel di tubuh kerangka tersebut. Nah, saat itu yang tersisa hanya rambut sebatas bahu ya teman-teman. Nah, sementara pakaian dari kerangka itu sudah hancur, tidak berbentuk, dan hanya menyisakan jas hujan yang dikenakan oleh kerangka tersebut. Nah, polisi juga sama sekali tidak menemukan identitas atau barang mencurigakan yang mungkin tertinggal di rumah kosong tersebut. Di dalam rumah kosong itu, di bagian ruang tamunya, teman-teman, polisi mendapati bekas bungkus-bungkus kabel yang seperti telah sengaja disisir dan diambil tembaganya, teman-teman. Kemudian kerangka tersebut dikirim ke Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asi di Bandung untuk dilakukan pemeriksaan.
Nah, dari hasil pemeriksaan dari tim forensik pada tanggal 17 Januari 2020, mereka menyatakan bahwa kerangka tersebut berjenis kelamin laki-laki. Nah, laki-laki ini diperkirakan dari Asia, dia berumur dewasa atau parubaya, teman-teman. Nah, pemeriksaan juga mendapati perkiraan kematian yaitu sekitar 6 bulan hingga 1 tahun sebelum kerangka ditemukan. Nah, sementara itu berdasarkan keterangan dari warga sekitar, mereka tidak mendapati adanya keanehan di rumah kosong itu. Selain itu juga warga sekitar mengaku mereka sama sekali tidak mencium bau jasad atau bau bangkai ya teman-teman, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan di orang-orang sekitar rumah kosong tersebut. Nah, siapa sebenarnya orang di balik kerangka misterius tersebut? Nah, apa yang sebenarnya terjadi kepada kerangka itu dan apa yang dia lakukan di rumah kosong itu? Apakah dia korban pembunuhan yang jasadnya sengaja diletakkan di sana? Nah, itu masih teka-teki ya teman-teman. Tapi yang menyerankan teman-teman, saat itu tidak ada laporan orang hilang dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh tim forensik saat itu. Bahkan sampai saat ini tidak ada yang mengaku sebagai anggota keluarga dari kerangka tersebut, teman-teman. Banyak warga di tempat itu menduga bahwa mungkin orang tersebut adalah orang gila yang berteduh di rumah kosong itu, kemudian dia meninggal. Ada banyak juga kemungkinan serta teori yang sepertinya sampai sekarang masih menunggu kelanjutan dari kasus ini. Tapi sebenarnya kasus ini kan sudah lama, 2020, sekarang udah 2020. Apa mungkin kasus ini akan terkuak? Semuanya masih menjadi teka-teki. Kita tunggu saja, semoga kasus ini bisa terkuak dan segera diketahui identitas dari kerangka yang didapat di rumah kosong tersebut. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu cerita aku. Nantikan cerita-cerita aku berikutnya, dan kalau kalian punya rekomendasi cerita apa yang akan aku sampaikan, masukkan di kolom komentar ya, teman-teman. Sampai di sini dulu. Bye-bye.